Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man walah. Amma ba'du, hadirin yang kita hormati dan jamaah beserta keluarga, singkat saja hari ini kita akan melanjutkan belajar hidup dari sejarah hidup Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ini adalah bagian kedua untuk kualitas hidup yang lebih baik. Berhubung karena sudah ada suara musik untuk olahraga, maka kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa uzina lahu fil ibta wa huwa ibnu khamsi asyrata sanatan ma'a annahu nasha'a yatiman fi hujri ummihi fi qillati minal aishi wa diki hal. Teman-teman, sahabat semua, kita lanjutkan belajar hidup dari sejarah hidup Imam Syafi'i dalam I'anah at-Talibin untuk kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ini adalah sambungan dari materi yang pertama di pekan lalu. Maka kita sampai pada bacaan wa uzina lahu fil ibta. Imam Syafi'i itu diperbolehkan untuk memberikan fatwa, pendapat-pendapatnya dalam bidang ilmu fikih. Wa huwa ibnu khamsi asyrata sanatan. Usianya 15 tahun. Luar biasa. Di usia segitu sudah produktif dan sah menjadi ahli fikih, dan pendapat-pendapatnya dipakai di Mekah Al-Mukarramah. Nah, di masa itu. Nah, kita lanjutkan ma'annahu nasya'a yatiman. Nah, di sini poinnya. Imam Syafi'i itu terlahir sebagai yatim. Lalu dia tumbuh besar dalam pemeliharaan ibunya. Ibunya single parents atau ibunya seorang janda. Fi hujri ummihi. Fi qillati minal aish. Hidupnya beliau itu tidak dalam kemewahan. Wadiki halin. Wadiko halun. Apa itu maksudnya? Kita tidak menyebutnya miskin atau susah ya. Karena miskin dan susah itu perspektif Islam, perspektif dinul Islam yang benar adalah miskin ilmu, miskin iman, miskin ibadah. Itulah miskin yang hakiki, miskin sejati. Tapi kalau harta itu dapat dicari. Dan bukan Imam Syafi'i itu tidak punya harta. Nah, hanya beliau tidak mau bermewah-mewah. Wa kana fi sabbahi yujalisul ulama. Ketika Imam Syafi'i itu menyampaikan fatwa-fatwa ilmu fikihnya, yujalisul ulama, para ulama duduk di majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau sudah disebut yujalisul ulama, itu bukan 1, 2, atau 3, tapi bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, kalau cerita sahabat kita, keluarga kita, abang-abang Anda senior dan teman-teman yang merasakan mukim, mukim itu berdomisili ya di Ma'had Saulatiyah Makkah. Di Ma'had Saulatiyah Makkah itu mereka belajar di sana, ada yang sambil bekerja, ada yang sambil mengantar orang tawaf, dan lain-lain. Nah, ada yang sambil memang khusus belajar gitu. Nah,
Itu kalau udah yujalisul ulama, ngajinya itu luar biasa. Banyak para alim ulama yang duduk. Ya, bapak-bapak, teman-teman yang sudah merasakan nikmatnya umroh atau haji, itu mesti melihat itu di Masjidil Haram ada halakoh, lingkaran. Nah, jadi ada yang lingkarannya kecil, jamaahnya terbatas, ada yang lingkarannya besar, nah, dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i di usia 15 tahun, Masya Allah, ulama-ulama sudah mendengarkan fatwanya. Dan kita perlu menekankan ya, kata ulama itu, ahli ilmu itu, atau orang yang banyak ilmu itu, tidak mesti ilmu agama saja. Nah, ahli ekonomi itu ulama. Jika ekonomi itu membuat dia dekat kepada Allah, membela hak-hak orang banyak, membela hak-hak mereka yang terpinggirkan. Nah, jadi common esensi, the soul, jiwa, apalagi esensi dari kemanusiaan itu, esensi dari ibadah itu, esensi dari ilmunya itu, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu perbankan, ilmu arsitektur, ilmu seni, ilmu media, ilmu jurnalistik, itu semua ulama-ulama. Tatkala mereka itu menggunakan ilmu itu untuk dekat kepada Allah. Di hadis yang kita baca itu disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Nah, kebalikannya, jika ulamanya itu hanya berpikir materialistis, hanya semata-mata untuk kekayaan, mencari kekayaan materi, maka dia tergelincir. Nah, dia punya kesempatan untuk kembali bertaubat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ulama yang ikhlas itu ya. Maka selalu kita baca doanya itu, Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami ahli ilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya. Doanya Ayahanda Syekh Haji Umar Bakri Lubis. Kita lanjut dulu. Nah, untayan-untayan yang penting supaya tidak terganggu dengan suara itu orang yang lagi senam pagi. Wa yuktabu ma yastafiduhu fil izami wa nahwiha hatta mala'a minha khobaya. Jadi Imam Syafi'i itu belajar, hafalannya kuat. Kalau ada hal-hal penting yang menjadi catatan pribadinya, maka Imam Syafi'i itu membuat catatan kecil di tulang belulang, di pelepah kurma, di kulit-kulit kayu. Hatta mala'a minha, sampai penuh katanya. Sampai penuh. Aduh, nikmat banget ya ulama sekelas Imam Syafi'i itu, nggak ada whiteboard, nggak ada notebook, nggak ada papan tulis. Udah hebat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini, terutama anak-anakku di SMA Negeri 34 Jakarta, adik-adikku di Pondok Pesantren Mustofawiyah, teman-teman, khususnya anakku Amir, khususnya anakku Rafiq, dan anak-anak kita semua. Summa rahila ila Malik bil Madinah. Kemudian Imam Syafi'i itu pergi musafir ke Madinah menuju Imam Malik. Kita tahu Imam Malik ini adalah imam mazhab Malikiyah pertama menyusun hadis-hadis Nabi, menyusun ilmu fikih dengan hadis-hadis Nabi. Ini dominannya di Madinah ini, kota di mana Nabi berkembang secara luas, cepat dan tepat, bahkan sampai ke berbagai penjuru dunia. Itu dimulai dari Madinah. Madinah ini kita tahu kalau diterjemah ke dalam bahasa sekarang itu Tamaddun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Dalam bahasa kita itu kota berkeadaban, kota metropolitan. Nah, dalam hal ini saya ingin menyinggung Sahifatul Madinah, piagam Madinah atau Madinah Carter itu. Nah, itu mirip-mirip dengan piagam Jakarta.
Nah, Madinah Carter itu atau Piagam Madinah itu menjadi rujukan dari Human Rights International. Nah, jadi asas hak asasi manusia itu terinspirasi dari itu. Nanti kita akan bicara banyak di lain kesempatan tentang itu. Nah, kalau di kelas 11 atau seingat saya kelas 10 ya. Di kelas 10 apa di kelas 12 ya, lupa saya. Itu ada materi khusus itu. Nah, jadi kalau ada orang menuduh umat Islam ini tidak menjunjung nilai-nilai HAM, itu oknum. Memang ya kita prihatin atas hal itu. Tapi secara hakiki, sejati baik dari tinjauan akademik atau dari tinjauan ilmiah atau dari tinjauan sosial, ekonomi, politik, esensi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka kota berkeadaban, jika kita ingin Indonesia, ingin Jakarta, ingin kampung kelahiran saya Pasaman, Sumatera Barat atau Sumatera Utara dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, ingin lebih hebat, menjadi kota berkeadaban, kota yang menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara, atau menjadi kota pendidikan yang canggih dengan sains teknologi. Nah, maka kita belajarlah dari Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin, dan tentu juga sekarang. Namun memang kota-kota berkeadaban milik umat Islam itu sudah banyak tertinggal dari segi arsitektur, dari segi geopolitik, sosial, ekonomi. Nah, karena mengapa? Karena kita meninggalkan belajar dari sejarah Imam Syafi'i, belajar dari sejarah Nabi, yang bisa kita terapkan dalam teks dan dalam kontekstual kekinian. Agar tidak terlalu panjang, Imam Syafi'i aja belajar ke Madinah, sekelas Imam Syafi'i. Luar biasa. Kemudian juga saya perlu tekankan bahwa Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik itu berarti antar mazhab itu tidak ada perdebatan yang tidak bisa diselesaikan ya. Orang kan sekarang nih kalau bicara tentang Islam yang ini debat yang itu nyalahin yang itu nyalahin yang ini. Jadinya ono ini itu ono gitu. Jadi kita janganlah berdebat merasa pendapatnya paling benar. Kembalikan kepada ilmu. Masyarakat kita ini kan ada yang mengetahui dalil secara rinci, ayat-ayatnya ini, hadis-hadisnya ini. Ada yang dia ngajinya hanya mendengar, nyimak gitu. Jiping, ngaji kuping gitu. Jiro, ngaji taro, abis ngaji naro. Jadi mohonlah saling memahami karena tujuan umat Islam untuk memiliki ilmu itu seperti kita baca dalam Ihya Ulumuddin itu adalah satu muara sumber ilmu milik Allah, minallah dan ilallah. Makanya ini fatwa UKS ya. Fatwa dalam arti pendapat, ahli ekonom itu perspektif UKS itu disebut ulama. Ahli sosial, ahli politik, arsitektur, dan segala ahli sains itu disebut ulama, ahli ilmu. Nah, dia akan menjadi ulamaul akhirah, ulama akhirat, ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, jika ilmunya ini, sains, teknologi, media, digunakan untuk mendekat kepada Allah. Nah, jika kebalikannya, maka na'udzubillah dia tergelincir oleh ilmunya sendiri. Sedikit lagi, ini udah makin kencang suaranya itu. Walazima muddatan, walazimuhu muddatan. Jadi Imam Syafi'i itu cukup lama di Madinah itu. Summa qadima Baghdad sanatan khamsi wa tis'ina wa mi'ah.
Jadi kemudian setelah dari Madinah itu Imam Syafi'i baru pergi ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Fa'aqama biha sanatin. Lalu Imam Syafi'i itu di Baghdad itu selama 2 tahun. Wajatama'a alaihi ulama'uha. Seperti di Makkah, ulama-ulama di Baghdad, Irak yang sekarang itu ketika Imam Syafi'i menyampaikan kaul-kaul fikihnya, Imam Syafi'i itu ngaji kayak gini gitu. Cuma bedanya kan ini ngaji streaming atau siaran langsung Facebook. Kita mau nyebutnya ngaji muzakaroh santri Facebook. Muzakaroh itu diskusi. Nanti misalnya ada yang ingin menyampaikan pendapat, tanya jawab atau join langsung di siaran langsung Facebook bisa. Seperti di kesempatan yang sudah pernah di malam Rebu ya. Selasa malam Rebu. Kita lanjut sedikit. Fa'aqama bihasanatin wajatama alaihi ulama'uha wa raja'a kathirum minhum an mazahibi kanu alaiha ila mazhabihi. Jadi ulama-ulama yang tadinya sudah punya mazhab, nah zaman itu yang udah ada mazhabnya kan ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Nah ini dua-duanya bagian dari guru Imam Syafi'i. Jadi antar mazhab itu beda pendapat, beda dalil, beda pandangan, jangan berantem. Nah jadi dari 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali atau Ibnu Hambal. Ibnu Hambal banyak di Mekah Madinah sekarang itu. Nah, dan Imam Maliki. Jadi 2 gurunya, 1 muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Musnad Ibnu Hambal. Jadi 1 kitab induk hadis. Yang tadinya mereka mengikut mazhab lain, setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, mereka menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i. Hebatnya ilmunya Imam Syafi'i itu. Wasannafa biha kitabahu al-qadim. Di Baghdad itulah beliau menulis kitab atau buku yang namanya Qaul Qadim, pendapatnya yang terdahulu. Namanya Qaul Qadim. Summa ada ila Makkah, kemudian beliau pulang lagi ke Makkah, fa'aqama biha muddatun. Kemudian Imam Syafi'i itu beberapa tahun lagi di Makkah. Summa ada ila Baghdad, kemudian kembali lagi ke Baghdad sanata samanu watisina pada tahun 95. Bukan tahun 95. Pada tahun 198. Nah, tadi kan berangkatnya ke Baghdad pada tahun 195. Lalu pulang lagi ke Mekah beberapa tahun, kemudian balik lagi ke Baghdad pada tahun 198. Fa'aqama biha, kemudian tinggal beberapa waktu di sana. Summa kharaja ila Misra, kemudian beliau pergi ke Mesir yang sekarang kan Mesir itu sudah termasuk Afrika, benua Afrika. Falam yazal nashiran lil ilmi mulaziman lil istighali bi jami'ha. Wallahu alam biswab, sampai pada bacaan di Mesir kembalinya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa belajar hidup dari sejarah hidup Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dalam kitab I'anah at-Talibin. Takut terganggu suaranya, kita cukupkan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Insyaallah bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istauda'naka ma qara'na wa ma sami'na wa ma 'allamna
fardudahu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titip kepadamu ilmu yang telah kami baca, iman, Islam, dan ihsan yang telah kami dengar, kami pelajari, kami hafalkan, maka kembalikan untuk kami tatkala kami membutuhkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Tidak saya sebutkan semua nama-nama yang hadir di Facebook, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.